Yang pertama, dari segi investasi yang hadir, ada 5 atau bahkan lebih smelter yang telah hadir di Kabupaten Morowali sebagai smelter yang terbesar di Asia Tenggara maupun di Asia di bidang sektor pertambangan nikel. Itu di antaranya yang pertama smelter PT IMIP. Satu kawasan industri ada 3 smelter yang terbesar di situ. Smelter tentang masalah pabrik stainless steel, yang kedua tentang masalah pabrik baterai lithium untuk mobil listrik, yang ketiga satu kawasan lagi itu pabrik kelapa terbesar. Jadi, ini yang menjadi aneh bagi kami, ini pabrik kelapa ini yang dibangun di kawasan industri PT IMIP, itu bahan bakunya entah dari mana nanti. Itu. Ditambah lagi ada kawasan industri PT Transon. Ini bergerak di sumber nikel juga. Itu. Yang ketiga ada pabrik PT BTIG. Itu juga dari sektor pertambangan nikel juga. Dan ada pabrik PT Wangxiang itu di sektor pertambangan nikel juga, dan ada yang hari ini yang kurang lebih hampir lebih 1 abad, yaitu dulu PT Inco kita kenal, itu sekarang ini berubah nama menjadi PT Vale Indonesia, itu yang akan membangun kawasan industrinya juga yang tertuang dalam kontrak karya, namun sampai hari ini belum juga memberikan suatu bukti bahwa benar-benar mau membangun suatu smelter yang terbesar juga di Morowali, khususnya di sektor pertambangan nikel. Kami melakukan perlawanan demonstrasi itu untuk melawan PT Vale sampai kami membakar dulu, Bang. Bakar kantornya PT Inco dulu, membakar fasilitas mobilnya. Karena apa? Kami inginkan kesejahteraan. Karena PT Vale dulu sudah mencaplok kami punya perkebunan, masyarakat, perumahan, masuk dalam kawasan kontrak karyanya. Itu. Kapasitas Bang Irwan sebagai Ketua DPRD Morowali. Baik, siap. Tahun 2014-2019. Siap. Apakah benar DPRD Morowali tidak bisa masuk ke kawasan industri ini? Iya, benar, Bang. Karena pertama kali kami mau menyoroti tentang masalah persoalan baik tenaga kerja asing maupun pembangunan bandara, itu kami sempat menyoroti tentang pembangunan bandara, kami mau masuk di kawasan, itu tidak diperbolehkan. Itu. Sampai kami melakukan protes, kenapa lagi pihak PT IMIP pada tahun 2017, sama si Ketua DPRD, itu melakukan pembangunan bandara. Itu di dalam kawasan industri. Sedangkan sudah ada bandara pemerintah domestik, yaitu Bandara Maleo. Gitu. Sehingga saya sampaikan, mendingan saja anggaran dana pembangunan di kawasan industri IMIP kita alihkan ke perpanjangan runway atau pengembangan Bandara Maleo yang ada sudah dimanfaatkan oleh baik pemerintah maupun masyarakat. Kenapa lagi dibangun lagi bandara? Sehingga kami sangat curiga di situ. Itu. Kenapa manajemen pihak PT IMIP ini itu memaksakan untuk membangun bandara tersebut? Itu ada apa? Itu. Setelah kami memantau, melihat kok pesawat Airbus, Boeing dulu itu mungkin ya pesawat dari Cina langsung turun ke Morowali. Itu flight-nya 1, 2, 3 kali flight per hari. Kami bertanya-tanya, ini pesawat ini membawa apa sih? Ternyata kami menelusurinya, wah, tenaga kerja asing yang dari Cina itu yang dibawa oleh pesawat maskapai tersebut. Direct langsung ke Bandara IMIP. Iya. Sehingga dulu terjadi demonstrasi besar-besaran, termasuk adik saya dulu yang pimpin demonstran dulu menelusuri tentang keberadaan TKA tersebut. Itu sampai dulu adik saya juga dibabak belur oleh aparat, itu sampai berdarah-berdarah gitu. Itu TKA dulu itu ada 3 itu sumber kedatangan untuk di Morowali, lewat darat, lewat udara juga, itu, dan lewat laut, itu. Sehingga kami bertanya, kok
ini bebas sekali ini. Itu. Saya waktu itu masih ketua DPRD, itu hadir di bandara di Soekarno-Hatta di pemerintahan Tangerang ya, untuk mengecek karena dulu kan masih di sini Bang. Itu berapa jumlah TKA yang masuk di Morowali, itu kami tidak diberikan data. Kami mencari data tersebut, ingin mau mengecek itu sehingga kami bisa mendapatkan itu tentang PAD kami itu dan berapa izin masuk tenaga asing yang telah hadir di Morowali kami dapatkan juga. Oke, gitu. Bang Irwan, jadi siapa yang mengawasi kedatangan tenaga kerja asing yang masuk ke Bandara IMIP ini? Sepengetahuan kami, di Bandara Maleo saya dulu, Pak, itu imigrasi belum ada di situ. Apalagi di Bandara kawasan industri PT IMIP. Nggak ada situ, baik imigrasi maupun bea cukai. Jadi kami sangat-sangat prihatin tentang kondisi ini, agar betul apa yang dikatakan oleh Pak Menhan, Pak Safri Samsudin itu negara dalam negara, betul itu adanya. Karena nggak ada pengawasan dari pemerintah langsung. Apakah TKA yang masuk di Morowali ini Pak legal atau ilegal? Sehingga kami butuhkan kehadiran negara di situ. Kalau perlu ambil alih bandara IMIP tersebut. Sehingga kita bisa tahu apa-apa saja yang dibawa oleh pesawat, baik yang datang dari luar negeri dan apa yang dibawa keluar dari Morowali. Ini yang sangat-sangat memprihatinkan kami. Masih berlangsung sampai hari ini? Sampai hari ini, detik ini masih ada penerbangan yang membawa TKA tersebut. Aktivitas itu? Iya, aktivitas itu. Direct langsung? Direct langsung. Ke Bandara IMIP? Iya. Dan tidak ada pengawasan? Hari ini kami dapat informasi dari lapangan, nggak ada. Tidak ada perwakilan institusi negara? Iya. Imigrasi, bea cukai? Sampai hari ini nggak ada. Jadi kemarin sangat kami merasa sangat kecewa juga. Padahal kami sudah mensupport Pak Menhan dengan kegiatan kemarin untuk pengambilan alih bandara tersebut. Kami pikir ya alhamdulillah bandara tersebut sudah diambil oleh negara, oleh pemerintah pusat dan bisa kita manfaatkan untuk seluruh masyarakat. Ternyata sampai hari ini belum juga. Tadi saya kontak teman-teman di DPRD, itu mereka belum bisa masuk juga untuk mengawasi sebagai fungsi pengawasannya mereka. Sebenarnya loh, ini yang perlu kita sikapi secara serius. Oke, Bang Irwan, ketika menjabat sebagai Ketua DPRD Morowali 2014-2019, apa alasan dari pihak manajemen PT IMIP melarang anggota Dewan untuk masuk ke sana? Iya, kami tidak dapatkan alasan juga. Kami sudah coba mengkoordinasikan agar bisa kita coba berkolaborasi ya, sehingga apa sih alasan PT IMIP sehingga kami dilarang untuk masuk mengecek itu, baik berapa TKA yang masuk, berapa penerbangan sehari. Kalau kita cek di flight radar kan, itu ada penerbangan landing terus 2-3 kali per hari. Boeing, Airbus. Satu pesawat saja kalau membawa TKA itu berapa ratus orang. Jadi hari ini kami harapkan bantuannya. Sehingga kami juga masyarakat bisa merasakan dan bisa apa yang di hari ini didapatkan itu oleh Bang Irwan. Ya. Selain DPRD, Pemda Morowali tidak bisa masuk juga? Ya. Semenjak kami menjabat, kami kan ini kalau membahas tentang masalah itu keterlibatan bupati, pemerintah kan, pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah dan pihak perusahaan itu kami tidak terlalu ikut campur. Kami hanya memantau sebagai fungsi pengawasan kami. Contoh kami saya sebagai anggota perwakilan rakyat untuk di DPRD untuk meminta masuk ke kawasan itu agak susah. Kesana atau kalau bupati ya, karena mungkin mereka terafiliasi dengan pihak perusahaan manajemen, mungkin ya agak beda pelayanannya juga. Tapi sampai hari ini mulai bupati yang masa saya menjabat, istilah bupati tahajud ya, dan sampai hari ini itu lebih parah lagi hari ini, Bang. Hari ini lebih parah? Iya. Di mana parahnya? Parahnya karena bupati hari ini mungkin hasil ciptaan oligarki dari pihak
PT ya kita tahu lah yang hari ini berkuasa itu di kawasan industri tersebut. Kita tahu kok dia terpilih gara-gara ada support dari oligarki itu. Itu. Se-eksklusif apa kawasan industri IMIP sejauh yang Bang Irwan ketahui selama menjabat sebagai Ketua DPRD? Iya, Bang, Morowali ini sangat familiar, saya katakan yang kedua kalinya, Bang. Khususnya di sektor pertambangan nikel. Dan satu-satunya pabrik smelter yang terbesar mungkin di Asia atau bahkan mungkin di dunia hari ini itu jadi sorotan dunia itu sudah di Morowali, pabrik smelter yang ada di kawasan industri PT IMIP. Gitu. Sehingga kami harapkan kehadiran pemerintah pusat itu untuk bagaimana memikirkan nasib kami rakyat di sana, Bang. Karena sebentar lagi kekayaan sumber daya alam kami, ya nikel, akan habis. Kami belum dapatkan apa yang kami inginkan, yang namanya kesejahteraan itu. Gitu. Sehingga kami lagi-lagi akan selalu bersuara keras dan lantang. Gitu. Kami saja sebagai mantan pejabat susah mau berkomunikasi dengan pihak manajemen. Apalagi rakyat di bawah. Ketika menjabat Ketua DPRD, memang benar-benar sulit Abang untuk masuk? Sulit, Bang. Saya rasakan. Ini bukan cerita orang. Saya rasakan sendiri. Sulit dan susah. Itu. Sehingga kami bertanya-tanya, ada apa sih? Sehingga saya katakan, selama rezim Pak Joko Widodo, kurang lebih 10 tahun, bahkan dia yang meresmikan kawasan industri tersebut dan bandara, semakin kami terpinggirkan dengan hal itu. Abang pernah mencoba untuk mendesak masuk, Bang? Iya, kami coba untuk bangun komunikasi, tapi ya lagi-lagi ada penjagaan yang ekstra ketat di sana? Sangat ekstra ketat. Itu. Coba tolong Bang Irwan ceritakan. Iya. Seketat apa penjagaan dan pengamanan di kawasan industri IMIP ini di Morowali? Yang pertama, kami akan berkomunikasi dengan pihak manajemen itu semua orang di Jakarta. Itu. Ya, paling kalau kami ingin mau minta mau hadir, mau masuk, ya sabar dulu, kami komunikasi di pihak manajemen di pusat dulu Jakarta. Selalu seperti itu. Ditambah lagi dengan protokoler yang sangat-sangat ketat. Itu banyak pintu yang kita mau lalui. Itu saking ketatnya itu, Bang. Pengamanan dilakukan oleh siapa, Bang? Ya, ada pihak dari security, ada dari aparat juga, baik TNI Polri ada juga situ. Berjaga di sana? Ada. Itu. Sehingga kami sayangkan Morowali dengan kekayaan sumber daya alamnya, hari ini kami nyatakan bahwa kami belum merasakan yang namanya kesejahteraan. Jadi selama 5 tahun menjabat sebagai Ketua DPRD, Abang tidak mendapatkan dan tidak memiliki data terkait aktivitas ekonomi di kawasan IMIP? Iya. TKA, kemudian produksi dan sebagainya? Iya. Tidak pernah mendapatkan, Bang? Nggak pernah. Itu. Berapa hasil yang telah dihasilkan smelter selama setiap bulan, setiap tahunnya. Bayangkan aja, Bang, kalau kita mau ikuti kurs dolar hari ini ya, kita menjual nikel per metrik tonnya, 1 ton itu harga nikel kalau hari ini dengan kurs dolar 17.600, seperti contoh beberapa bulan yang lalu, salah satu perusahaan di sektor pertambangan nikel yaitu PT Vale memproduksi hasil miningnya itu kurang lebih 2 juta ton lebih. 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita mau kalikan 2 juta ton dengan kurs dolar yang hari ini, Pak, berapa puluh triliun yang mereka dapatkan. Sedangkan bagi hasil dan pendapatan hasil daerah yang mereka berikan kepada kami, kecil sekali, Bang. Berapa PAD Morowali? Masih zaman saya dulu kemarin, ya paling berapa puluh M aja, Bang. Zaman saya ya. Itu. Puluhan M? Iya. Tapi ada data PAD dari sektor? Ada datanya. Bagi hasil maupun pendapatan asli daerah kita. Itu. Bagi hasil aja kita di Sulawesi Tengah, paling dari seluruh kawasan industri yang ada di Morowali, paling kurang lebih saya berapa? 200 M atau berapa yang pernah disampaikan oleh Pak Gubernur. Sedangkan mereka punya pendapatan
itu omset hasil dari penambangan nikelnya mereka, ini kita bicara dari bahan mentah aja dulu, belum masuk ke smelter. Beda dengan teman-teman yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Sorowako. Mereka dapatkan PAD-nya itu dari sudah hasil akhir dari smelter. Kami dari bahan mentah dulu, nikel. Seandainya regulasi ini disamakan dengan Sorowako, Luwu Timur, mungkin ya kami masyarakat Morowali yang kurang lebih 200 jiwa, biar kami tidak bekerja 200.000 penduduk, biar kami tidak bekerja, kami bisa digaji dari hasil pendapatan kekayaan alam kami. Manfaat apa yang dirasakan oleh rakyat di sana, Bang? Pertama, manfaatnya kalau kamu pikir ya dari pemanfaatan tenaga kerja, perekrutan, ya perekrutan itu masih banyak yang belum terakomodir. Gitu. Lebih diutamakan orang-orang dari luar dan dari TKA ini. Sedangkan mereka punya kualitas pekerjaan hampir sama skillnya. TKA yang hari itu cuma menyapu aja. Kebanyakan itu yang karya-karya yang kasar-kasar itu, buru-buru kasar. Gitu. Apa bedanya dengan kita? Malah kita orang lokal kayak sudah akan terpinggirkan, masih banyak pengangguran hari ini, Bang. Berapa persen rakyat Morowali yang terserap di sektor industri di Morowali? Dengan adanya kawasan industri, sekitar 7-8 kawasan industri ini, ya sekitar mungkin belum setengahnya semuanya terakomodir. Dan dampak pembangunan belum begitu terasa di sana? Itu yang kami hari ini suarakan juga. Pembangunan infrastruktur yang ada. Baik masalah infrastruktur jalan, pembangunan bangunan itu, dan pemanfaatan masalah penerangan juga, lampu listrik, itu masih sering padam, masih lebih kita rasakan, Pak. Itu pemadaman listrik lah, pembangunan yang tidak sangat profesional, itu jalan-jalan masih banyak berlubang hari ini, Bang. Di kawasan industri itu, di PT IMIP, jalannya masih rusak, masih berlubang, Bang. Itu. Padahal pendapatan yang dihasilkan oleh smelter dari PT IMIP kawasan industri yang 3 tadi ini, Pak, itu triliunan, Bang. Oke. Sektor lain, pendidikan, kesehatan di Morowali seperti apa? Iya. Sampai hari ini, pemerintah Kabupaten Morowali mencanangkan pendidikan gratis, baik dari TK maupun S1, itu masih belum terakomodir, belum berjalan dengan maksimal dan baik. Masih banyak juga permasalahan, persoalan. Itu. Akan memberikan bantuan pembangunan fasilitas, bangunan sekolah, masih banyak juga yang rusak. Jadi menurut Bang Irwan, siapa penerima manfaat utama dari kawasan industri Morowali? Penerima manfaat utama dan adanya kawasan industri yang ada di Kabupaten Morowali, yang 8-9 smelter yang ada di Morowali itu, Pak, hanya orang-orang di pusat saja merasakannya. Kami rakyat masih menderita. Jakarta. Di Jakarta. Orang-orang elit saja yang merasakannya. Tadi Bang Irwan sempat menyinggung oligarki. Iya. Karena hari ini bupatinya juga terafiliasi oleh oligarki. Karena apa saya katakan, banyak persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Morowali. Dirampas hak-haknya oleh para perusahaan. Saya sedih, Bang, hari ini. Banyak saudara saya yang dipenjara, yang mempertahankan hak-hak mereka. Sampai dikriminalisasi oleh para aparat, oleh para penguasa hari ini. Itulah saya hadir di sini, Pak, meminta tolong pada teman-teman semua aktivis yang bersuara lantang, yang masih punya jiwa keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Inilah forum Madilog, Pak. Saya berterima kasih, Pak, untuk bersuara kejujuran dan keadilan di sini.